Shalom, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Irma Angelika Blegur dengan NIM 2103030092 dari program studi sosiologi. Di sini saya akan membacakan hasil review saya dari buku Demokrasi Deliberatif di Asia sebagai tugas mingguan saya pada mata kuliah pengantar ilmu politik. Asia adalah rumah bagi budaya deliberatif yang kaya, demokrasi yang goyah dan berkembang negara, dan beberapa negara yang sangat otoriter. Demokrasi deliberatif di Asia mengeksplorasi interaksi lintas praktik deliberatif dan berbagai bentuk politik di berbagai kasus nasional. Pembahasan pertama pada bab 1, Demokrasi Deliberatif di Asia, masa lalu, sekarang, dan masa depan. Poin pertama dalam bab ini, teori dan praktek demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif dapat digambarkan sebagai suatu ideal atau pendekatan yang menekankan peran musyawarah di antara yang sederajat, yang mendorong refleksi, dan yang menghasilkan keputusan yang mengikat dan sah. Keputusan harus didasarkan pada kekuatan alasan daripada kekuatan politik, ekonomi, atau militer. Demokrasi deliberatif dapat menggunakan berbagai metode untuk mencapai keputusan kolektif. Demokrasi deliberatif telah mempengaruhi teori dan praktik di beberapa bidang termasuk penganggaran partisipasif, kebijakan publik, iklim ekonomi, dan konstitusionalisme. Poin kedua, mengapa demokrasi deliberatif di Asia? Dunia dan Asia telah menyaksikan krisis demokrasi. Kualitas dari demokrasi telah menurun di India, Kamboja, dan Myanmar. Thailand sendiri memiliki pengalaman yang menyebabkan kemunduran lebih lanjut dan mundurnya demokrasi, dan Cina telah menolak demokratisasi. Krisis demokrasi memburuk di ruang publik, cepat dan informasi palsu yang menyerbu dan menepati media sosial seperti halnya makanan cepat saji yang memenuhi kebutuhan manusia. Untuk menghadapi krisis demokrasi Asia, karena menjelaskan proses baru pergeseran bertahap dari demokrasi ke tenkronisasi di Asia. Meskipun ada elemen tenkronisasi yang muncul di Asia, tenkronisasi sendiri menghadapi tantangan kompleksitas, tata kelola manajemen informasi, usia, dan tekanan warga. Kita telah menyaksikan pemerintahan teknokratis dipaksa untuk menyebarkan alat bantu dengar publik di Asia. Dengan demikian, untuk meningkatkan dan memajukan demokrasi, serta mengembangkan pemerintahan teknokratis dengan lebih baik, satu pendekatan dan jalannya adalah melalui pengembangan dan pemajuan demokrasi deliberatif semacam demokrasi lambat tapi reflektif. Demokrasi deliberatif kontras dengan dan meningkatkan pemilihan agregat demokrasi. Demokrasi elektoral agregatif mengandalkan perhitungan suara sebelum referensi. Demokrasi deliberatif dapat meningkatkan dan memperdalam demokrasi partisipasif. Beberapa ide awal tentang demokrasi deliberatif dalam teori politik berasal dari demokrasi partisipatif dan eksplorasi masalah-masalahnya. Bahasan pada bab kedua, demokrasi permusyawaratan desa dan pemerintah desa di Tiongkok. Dua kasus yang dibahas dalam bab ini menunjukkan beberapa pemimpin desa yang lebih bijaksana semakin menggunakan mekanisme baru untuk mengurangi konflik sosial. Dua kasus praktik deliberatif sampai tingkat tertentu memenuhi beberapa prinsip demokrasi deliberatif seperti saling menghormati, partisipasi, musyawarah publik, pemerataan kesempatan, dan pemberdayaan dalam hal dampaknya terhadap pembuatan kebijakan. Mereka menunjukkan kondisi untuk pemerintah, survei aktif yang efektif meliputi komunitas yang terikat, musyawarah yang tulus, adanya mekanisme negosiasisme, lembaga kekuasaan yang mengawasi seluruh proses dan menjamin pelaksanaan keputusan yang berasal dari musyawarah. Namun demikian, indeks demokrasi desa secara keseluruhan belum memuaskan selagi hasil survei menunjukkan bahwa musyawarah desa berdampak pada pengambilan keputusan seperti musyawarah yang diberdayakan bervariasi, apalagi presentasi musyawarah desa yang berdampak langsung terhadap keputusan desa masih rendah. Tampaknya kualitas desa musyawarah di Cina memiliki jalan panjang sebelum memenuhi standar internasional. Pembahasan pada bab selanjutnya yaitu bab 3 tentang demokrasi Indonesia yang disengaja dan mendalami melalui akuntabilitas sosial.
Dua dekade terakhir telah memberikan munculnya literatur substansial dan serangkaian praktik tentang bagaimana memperdalam demokrasi melalui musyawarah dan partisipasi warga dalam apa yang telah diberi label musyawarah. Pergantian teori demokrasi dengan penekanan pada interaksi antara sisi penawaran pemerintah dan sisi permintaan masyarakat sipil. Jenis ini politik warga memperluas peran warga negara di luar objek kebijakan negara. Penerima pasif dana pemerintah atau pemilih pada pemilu nasional setiap 4 atau 5 tahun. Sebaliknya, warga negara harus memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatasi kebutuhan masyarakat dan negara. Secara paralel, pemerintah perlu mengubah kemampuan dan struktur untuk menanggapi warga negara, memungkinkannya untuk mempengaruhi keputusan dan mengubah hasil, dengan tujuan menumbuhkan daya tanggap dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap tingkat kebutuhan. Intervensi harus dilakukan di sisi penawaran dan permintaan untuk mendukung organisasi tingkat masyarakat yang kuat dan inklusif, yang diberdayakan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan partisipatif, dan respon penyedia layanan yang dapat memberikan layanan berkualitas, melibatkan masyarakat, dan dimintai pertanggungjawaban atas kinerja mereka, bergerak lebih dekat ke keputusan yang mengikat oleh negara, dan pemberdayaan pemerintah partisipatif. Indonesia berada di tempat yang lebih baik daripada kebanyakan negara untuk upaya ambisius ini. Ada kantong reformasi, lingkungan yang mendukung kebebasan dan pidato, dan komunitas yang kuat dengan sejarah musyawarah publik. Negara berada di jalur yang menjanjikan dan ada argumen yang jelas dan sejarah musyawarah dan mufakat yang dapat dimobilisasi untuk memperdalam demokrasi melalui berbagai bentuk pemerintah deliberatif. Ada juga banyak ruang untuk perbaikan dalam sistem, khususnya di fasilitas garis depan subnasional dan tingkat masyarakat. Tidak perlu menunggu reformasi keseluruhan sistem, fokus harus berada di 1000 pemberdayaan kecil dan yang diakui secara lokal. Dengan orang-orang yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk terlibat dalam deliberatif latihan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah atas apa yang telah diputuskan. Dengan cara ini, demokrasi dapat memberikan dan lebih dihargai. Dan ancaman kemunduran seperti di negara lain adalah pengalaman yang dapat dihindari. Indonesia membutuhkan koalisi multi-stakeholder yang terkoordinasi di antara aktor-aktor pro akuntabilitas tertanam di negara dan masyarakat bekerja menuju serangkaian reformasi yang terkait yang menghasilkan perubahan yang sinergis dan berkelanjutan. Ini mengacu pada apa yang Jonathan Fox nyatakan, menyebut pendekatan strategis untuk akuntabilitas sosial, intervensi yang menyebarkan banyak taktik dan saling memperkuat, yang mendorong pemberdayaan lingkungan untuk aksi kolektif, dan yang mengkoordinasikan inisiatif suara warga dengan reformasi pemerintah yang mendukung responsivitas aktor. Pembahasan selanjutnya bab 4, demokrasi deliberatif di desa-desa India. Gram Sabha yang diamanatkan oleh konstitusi adalah lembaga demokrasi yang inovatif di desa India. Pertemuan Gram Sabha, terlepas dari semua kelemahannya, harus diperhatikan sebagai upaya untuk bergerak menuju kesetaraan warga negara dan inklusi sosial. Namun demikian, ada variasi dan ketidakrataan dalam kualitas dan integritas implementasi Gram Sabha. Majelis telah menghadapi kendala yang melekat, masyarakat desa tradisional dengan tingkat melek huruf yang relatif rendah, ketimpangan terstruktur berakar pada sistem kasta dan gender, yang ditopang oleh patriarki tertanam ditambah dengan dukungan politik. Namun, kerja demokrasi di desa melalui politik elektoral sebagian besar telah mempolitisasi penduduk desa. Karena itu, tekanan dari bawah ke atas yang kuat yang dihasilkan melalui kerja kolaboratif yang berkelanjutan harus dipasang untuk memaksa partai-partai politik untuk memperluas dukungan mereka dan dengan membiarkan mereka organisasi frontal sebagai organisasi tani
organisasi perempuan, pemuda organisasi, dan organisasi kemahasiswaan bekerja untuk memobilisasi penduduk desa dalam pertemuan dan memastikan partisipasi mereka. Pembahasan selanjutnya bab 5, Nepal pembuatan konstitusi partisipatif dan deliberatif. Selama 20 tahun terakhir, Nepal telah mengalami transformasi yang luar biasa. Di belokan abad ini, ia terperosok dalam perang saudara antara pemberontak Maois dan negara. Konstitusi sekarang telah diundang dan sedang dilaksanakan. Pemilihan telah diadakan untuk 3 tingkat, pemerintah dan Maois telah diubah menjadi aktor politik yang sah. Setelah 10 tahun perang saudara, Nepal membentuk pembuatan konstitusi partisipatif untuk mengembangkan sistem federal, sekuler, dan demokratis yang baru dan lebih inklusif konstitusi kerat. Diharapkan bahwa proses itu sendiri akan membantu untuk membangun legitimasi dan berkontribusi pada konstitusi yang lebih berkelanjutan. Proses berlangsung selama lebih dari 7 tahun, dimulai dari 2008 dan diakhiri dengan berlakunya konstitusi baru pada tahun 2015. Dalam jangka panjang, struktur baru, tradisi deliberatif, dan demokrasi berpengalaman yang diperoleh dari proses pembuatan konstitusi menjadi pertanda baik bagi masa depan demokrasi deliberatif di Nepal. Meski level elit partai politik tetap terperosok dalam politik faksi dan berbaris kepribadian, dan sebuah partai dominan telah muncul dengan penggabungan MOIS dan UML, musyawarah di tingkat lokal telah diberikan pentingnya diperbaharui dan bisa kembali meresap ke atas. Bab yang selanjutnya bab 6 tentang demokrasi permusyawaratan versus perundingan elit di Malaysia. Rakyat Malaysia sekarang melihat kekuatan yang harus mereka ubah pemerintah dan memastikan reformasi yang mereka inginkan. Orang-orang sekarang menggunakan banyak saluran termasuk masyarakat sipil dan media baru untuk berunding dengan pemerintah dan meminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih responsif memenuhi kebutuhan rakyatnya untuk berkuasa. Demokrasi deliberatif dapat membawa dinamisme segar dan kedewasaan untuk politik baru Malaysia karena orang tahu mereka hak dan kewajiban di Malaysia baru ini. Selain itu, Malaysia memiliki budaya tradisi rally yang tertanam dalam konsep musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang dapat membantu praktik musyawarah publik di tingkat nasional dan akar rumput. Politik etnis di Malaysia tidak dapat diabaikan sebagai mayoritas akan terus menjadi penentu dalam mempengaruhi hubungan etnis di Malaysia. Pemerintah PN serta PH sebelumnya memutuskan untuk mempertahankan semua ketentuan konstitusi tentang Melayu dan Bumi Putra, seperti Islam sebagai agama federasi, bahasa Melayu, hak-hak khusus penduduk asli masyarakat, dan peran bangsawan Melayu. Musyawarah publik harus menjadi cara menangani masalah hubungan antar etnis. Namun masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati. Orang Malaysia dapat secara terbuka mendiskusikan pertanyaan apapun seperti ekonomi, sosial ekonomi, masalah undang-undang dan hubungan luar negeri, tetapi bukan hubungan etnis.